Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi malam saya hadir di majelisnya Gus Ibda dalam rangka acara hari ulang tahun Majelis Sabilul Taubah yang ke-6. Saya menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung, memperhatikan secara seksama orang-orang yang datang ke tempat itu. Saya melihat tentunya mungkin ada beberapa motivasi orang yang datang ke tempat itu. Ada yang sudah sampai pada level lover, pecinta Majelis Sabilul Taubah, pecinta Gus Ibda gitu ya. Dia mau berkorban untuk apapun datang gitu, tanpa berpikir mendapatkan sesuatu bahkan yang diharapkannya ingin melihat langsung Gus Ibda gitu. Nah, ini menurut saya itu kalau dalam level ibadah kepada Allah itu ada ibadah yang level paling tinggi, yang saya menyebutnya ibadatul akhyar. Orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah itu, sudah sangat mencintai Allah itu, tidak terbayang dalam pikirannya itu surga, nikmat surga itu bukan. Tapi harapannya itu kalaupun ingin masuk surga itu adalah karena ingin menatap langsung zat Allah. Ini yang luar biasa. Ya, bukan karena ada bidadari yang cantik di situ. Ibnul Farid, seorang ulama dan sufi, itu pernah dalam syairnya bilang begini: laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka. Ya Allah, kalaupun aku ingin masuk surga, sesungguhnya yang aku harapkan dari surgamu bukanlah nikmat-nikmat yang kau gambarkan dalam surga itu, bidadari, pohon-pohon yang buahnya mudah dipetik, sungai yang mengalir dikelilingi taman-taman yang indah, bukan. Tapi ya Allah, perkenankan aku masuk ke dalam surgamu, karena hanya disitulah aku bisa menatap wajahmu, menatap zat. Nah, inilah Masya Allah para pecinta Majelis Sabilul Taubah. Saya lihat dari wajah-wajahnya yang dari subuh sudah datang, padahal majelisnya diadakan malam hari. Mereka rindu menatap gurunya, ya. Ada juga mungkin yang datang itu ya ngaji, tapi ingin mendapat sesuatu yang lain. Mungkin ada yang berharap keuntungan yang lain. Tidak salah juga itu ya. Mungkin berharap semoga saya nanti dapat hadiah umroh, termasuk yang dipanggil, atau mendapatkan keuntungan material yang lain. Tapi itu tidak salah juga. Tapi saya yakin bukan motivasi utama itu. Motivasi utamanya tetap adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini yang level kedua dalam gambaran Imam Nawawi dalam kitab Arba'in itu disebut ibadatul tujar. Tapi Allah itu pasti tetap akan menghargai kedatangannya atau ibadahnya. Sama seperti juga Allah akan menghargai orang yang mau datang ke Majelis Sabilul Taubah dengan motivasi apapun. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kami akan menerima amal soleh mereka walaupun ada kekurangan. Yang ketiga ini, saya melihat ada orang yang datang itu dengan penuh harapan agar datang ke Majelis Sabilul Taubah itu adalah sabab diampuni dosa-dosanya. Dia ingin menjadikan Majelis Sabilul Taubah ST ini sebagai pintu masuk cara dia bertaubat. Ya, karena dia merasa nyaman di situ walaupun dengan dosa, dengan keadaan yang dimilikinya. Kadang-kadang dia sholatnya belum baik, masih bertato, kadang-kadang masih mabuk, tapi di situ dia merasa di majelis ini saya sebagai manusia dihargai, sebagai manusia masih punya harapan. Nah, ini disebut ibadatul abdi. Nah, ini juga saya melihat yang hadir di Majelis Sabilul Taubah
tidak kalah banyak jumlahnya. Nah, semoga apakah level pertama, level kedua, level ketiga di Majelis Sabili Taubah ini, ya semuanya akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Majelis Sabili Taubah ya dengan Gus Ikdamnya, dengan para muhibbinnya dan juga seluruh pengurusnya dikasih kekompakan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak persatuan. Ya kalau dalam perjalanan mungkin ada riak-riak, ada orang yang salah paham dengan majelis ini, dengan aktivitasnya, ya dimaklumi saja, ya, dimaklumi saja. Insya Allah, Allah itu maha menerima kekurangan hambanya. Sebagaimana tadi yang saya katakan, Allah berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami, kata Allah, kalau ada hamba kami yang mau mendekat, kami terima walaupun ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada majelis yang sempurna, tapi insya Allah ikhtiar untuk mendapat kebaikan dan memperbaiki umat, gerakan memperbaiki umat ini, saya yakin akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.